bahwa untuk masa depan Indonesia itu akan diarahkan ke model digital semua, sehingga target Kemenkes itu sudah membuat target prioritas dari tahun 2021 itu tentang masalah integrasi data kesehatan. Nah, ini 2022 dia sudah ke pengembangan sistem big datanya, jadi menghubungkan untuk rumah sakit, antar rumah sakit itu agar nanti mungkin bisa terintegrasi ya. Salah satu caranya adalah dengan elektronik rekam medis. Nah, kemarin setiap rumah sakit itu disurvei oleh Kemenkes. Saya nggak tahu dari sini sudah dapat survei dari Kemenkes belum. Ditanya tentang kesiapan untuk masing-masing elektronik rekam medis di rumah sakit. Nah, nanti paling target terakhir 2024 itu harapannya semuanya sudah langsung terhubung menjadi sebuah platform aplikasi kesehatan nasional, ya. Nah, untuk itu maka di Cimeres Kanja itu juga sudah menyediakan fitur-fitur untuk kebutuhan elektronik rekam medis yang nanti suatu saat itu bisa diintegrasikan dengan datanya Kemenkes. Jadi nanti ketika ada pasien dari puskesmas datang ke rumah sakit mengenai rujukan sakit misalnya hepatitis, teman-teman di rumah sakit bisa langsung melihat riwayatnya, baik riwayat laboratorium atau riwayat pemberian obat oleh dokter di puskesmas atau terapi apa yang sudah dilakukan dokter di vaskes sebelumnya, itu bisa langsung kita lihat dari sini. Walaupun dari Kemenkes itu dia belum melakukan proses integrasi, tapi di kita di Cimeres Kanja itu sudah kita mulai di beberapa rumah sakit yang sudah kita coba itu di RSUD Cipayung dan juga RSUD Kramat Jati. Jadi di RSUD Cipayung itu ketika dia dirujuk di RSUD Kramat Jati, rekapan data yang ada di data RSUD Cipayung itu bisa dilihat di RSUD Kramat Jati. Jadi terapinya bisa terus berlanjut. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk data kesehatan nasional, nanti akan modelnya seperti ini juga. Jadi di mana-mana teman-teman itu periksa, itu datanya tetap saling tersinkron atau tersambung. Ketika pasien datang itu cukup minta nomor KTP-nya, nomor KTP-nya tinggal di-scan, itu nanti akan melihat dari data vaskes sebelumnya, datanya akan sama persis atau datanya akan terduplikasi di server kita sehingga kita tidak perlu ketik dari awal. Tujuannya untuk seperti itu ya. Ya, sudah akan seperti itu. Termasuk riwayat-riwayat teman-teman yang biasanya nulis di kertas, karena sudah mulai menulis di aplikasi, kertas harapannya sudah mulai dikurangi. Nanti ketika dibutuhkan oleh untuk fasilitas kesehatan yang lain itu bisa langsung digunakan. Nah, ini kita mulai dari bagian rawat jalan. Mungkin yang sudah membawa sampel kasusnya boleh sekalian nanti dicoba. Nah, kita mulai dari bagian rekam medis rawat jalan. Ini saya daftarkan nama pasiennya. Terus kemudian dokternya Hilyatul Nadia. Terus kemudian kita pilih polinya poli penyakit dalam, atau kita pilih poli yang lain boleh, atau poli umum. Nah, ini saya simpan. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman di bagian registrasi. Untuk teman-teman di poli itu nanti yang dibuka seperti biasa di sini. Di polinya sudah ada komputer belum? Sudah ya? Sudah mulai input? Satu doang. Nurse ya. Nah, untuk di bagian nurse atau di bagian poli nanti dokter sendiri, perawat sendiri itu tinggal dibuka di bagian sini, di bagian rawat jalannya. Terus pada bagian depan ditekan spasi. Seperti ini ya. Terus kemudian di sana akan tampil untuk asuhan atau swab atau CPPT-nya. Nah, CPPT ini nanti bisa dilakukan oleh dokter atau oleh petugas ya atau perawat. Nah, untuk swab ini dilakukan dia ketika sudah datang sebelumnya. Kalau yang pertama kali dilakukan ketika pertama kali datang, apa yang dimasukkan? Asuhan awal keperawatan. Asuhan awal keperawatan dimasukkan sekali pas pertama kali datang, atau dimasukkan 3 bulan sekali ya. Benar nggak? Ya, sesuai dengan Permenkes, kalau untuk asuhan keperawatan dimasukkan pas pertama kali pasien datang atau 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk yang swab ini dimasukkan untuk observasi tiap kali dilakukan pemeriksaan. Misalnya sudah dilakukan asuhan keperawatan, kemudian nanti ada observasi baru dimasukkan lagi. Nah, terus kemudian untuk permintaan atau asuhannya itu ada di sebelah kiri di sini. Ya.
Terus kemudian untuk asuhan keperawatan itu ada di sini, ada asuhan keperawatan umum, bayi, anak, gigi, IGD dan lain-lain. Untuk dokter sendiri nanti dia juga ada asuhan awal medis. Nah, ada medis IGD, fisioterapi dan lain-lain. Ini yang sementara sudah kita sediakan. Kita pilih yang asuhan keperawatan umum atau pas pertama kali pasien datang kita klik. Terus kemudian petugas jaganya siapa, saya pilih Anjasmara misalnya. Terus tanda-tanda vitalnya kita masukkan. Sudah jalan ini ya? Insya Allah sudah. Insya Allah. Terus kemudian di sini ada riwayat kesehatan, fungsional, riwayat psikososial, kemudian resiko jatuh, screening gizi, masalah keperawatan, kemudian ada juga rencana keperawatannya. Ya. Terus kemudian kalau sudah kita simpan. Kalau misalnya mau dicetak, nanti dari sini tinggal diklik tombol cetak. Itu kalau misalnya masih pengen dicetak. Tapi kalau sudah elektronik rekam medis biasanya rumah sakit jarang mencetak. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya. Ini sebagai pengganti yang kemarin biasanya teman-teman tulis, itu sekarang cukup nginput di sini, nggak harus di print. Jadi cukup mengandalkan yang ada di sini. Nah, ini untuk asuhan keperawatannya. Untuk asuhan medisnya atau yang dimasukkan oleh dokter, jadi nanti kalau dokternya bertanya, bisa diberitahu bahwa di Simer sudah ada untuk asuhan medisnya juga. Nah, ini kayak kita klik awal medis untuk dokter, ya, asuhan awal medisnya. Ini seperti tadi Dr. Hilyatul Nadia. Terus keluhan utamanya apa? Terus riwayatnya apa? Ini kalau dokter mau ngisi ya, tapi harusnya dia tetap ngisi karena posisinya nanti kan kertas mulai dihilangkan, ini mulai dimasukkan sebagai pengganti kertasnya. Terus kemudian kalau sudah disimpan, kalau misalnya kita butuh cetak, tinggal kita klik kanan, kemudian ini untuk awal medisnya, tampilannya seperti ini. Ini buat dokter, kalau awal medis kan dokter, kalau awal keperawatan buat perawat. Ya. Nanti kalau bisa dokternya diajarin sama etinya, terus suruh ngisi sendiri ya. Karena sekarang kemana-mana memang di beberapa rumah sakit sudah tidak ada kertas. Jadi mau nggak mau memang dokternya harus ngisi sendiri. Terus kemudian kalau misalnya ada tindakannya tinggal langsung dimasukkan di sini. Ya. Dokternya gemeteran masukkan. Terus kemudian untuk tindakannya seperti biasa dimasukkan spesialis. Nah, kalau di tempat saya kebetulan kalau untuk tindakan ini kalau bisa dokter sendiri yang memasukkan karena kita penggajian atau fee for service-nya berdasarkan apa yang dimasukkan oleh dokter. Jadi kalau dokternya tidak memasukkan tindakan, berarti jasa medisnya tidak kita bayar. Ya. Nah, ini kita masukkan di sini konsul dokter spesialis misalnya atau dokter umum. Terus kemudian kalau sudah kita simpan seperti biasa. Terus kemudian kalau dokter pengen melihat atau perawat pengen melihat riwayat yang sebelumnya atau yang pernah dilakukan, itu ada di pilihan riwayat pasien. Nah, ini akan kelihatan semua di sini untuk periwayatan yang sebelumnya dilakukan. Nah, sebagaimana di sini ini ada asuhan keperawatan yang tadi dimasukkan oleh perawat. Dia masuk semua di sini. Terus kemudian untuk awal medisnya dia juga langsung keluar di sini untuk yang diinput oleh dokter kalau dokternya mau input. Terus kemudian untuk riwayat-riwayat yang sebelumnya nanti juga dia langsung keluar, termasuk kalau ada triasenya juga akan keluar di sini. Ini yang sebelumnya. Nah, ini tadi untuk permintaan awal keperawatan untuk asuhan medisnya. Nah, untuk resepnya dokter nanti juga harapannya sudah tidak menggunakan kertas lagi. Nah, ini untuk rumah sakit itu sudah mulai ada evaluasi dari BPJS masalah elektronik rekam medis. Jadi lama pelayanan di rumah sakit itu sekarang diukur dari inputan yang ada di Simeresnya. Ini tadi malam saya benerin di RS Indo Sehat Subang, mereka diancam kalau tidak bridging ke BPJS itu ditutup kerjasamanya. Di Bekasi itu dari 100 rumah sakit sekarang yang kerjasama dengan BPJS itu tinggal sekitar 30-an rumah sakit.
Jadi mereka yang tidak ikut BPJS itu diputus kerjasamanya seperti itu. Nah, untuk mengukur lama pelayanan itu ditentukan dari inputan teman-teman. Nah, untuk rekam medis, untuk lama pelayanan di poli itu dihitung dari pasien registrasi sampai pasien itu dipegang oleh dokter. Nah, pasien dipegang oleh dokter itu ditandai dengan adanya pengisian swab. Jadi kalau swabnya nggak diisi, nggak dimasukkan, ya secara otomatis dia tidak dihitung atau tidak masuk di lama pelayanannya. Begitu juga nanti untuk lama pelayanan di bagian farmasi itu akan dihitung mulai dokter meresepkan sampai nanti dia selesai divalidasi oleh bagian farmasi. Sementara yang divalidasi dokter adalah dari pasien registrasi, pasien dipegang poli, pasien selesai pelayanan di poli, sampai dokter meresepkan dan kapan resep itu divalidasi. Itu yang dikirim menjadi task ID di BPJS. Nah, itu yang dievaluasi. Ini hari ini katanya dari rumah sakit juga diundang ke Karang masalah evaluasi pelayanan. Mungkin salah satu yang dibahas nanti adalah masalah ini, antrian online ya. Salah satunya adalah melihat lama pelayanan di bagian poli. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman atau dokter nanti tidak mau memasukkan datanya di sana. Itu akan langsung tampil di datanya BPJS bahwa rumah sakit melewati pelayanan yang ada di sana. Nah, ini tadi untuk memasukkan swab. Jadi kalau dokter atau petugas memasukkan swab di sini, secara otomatis nanti datanya akan dikirim ke BPJS sebagai lama pelayanan dari mulai sampai selesai dipegang oleh dokter sampai selesai dilakukan tindakan. Terus kemudian untuk resepnya itu dimulai dari sini, dokter atau perawat nanti harusnya yang kewenangan klinisnya adalah dokter itu diinput resep. Nah, di input resep ini nanti tinggal dimasukkan di sini, pencarian ada di bagian bawah. Untuk obatnya kelihatan ya? Nah, kelihatan di bawah ini dimasukkan misalnya ibuprofen. Ini saya masukkan 10 biji. Dokter menuliskan di sini 2x1, boleh diketik secara manual atau ini digeser ke kanan. Ya, kelihatan? Jadi di sebelah situ, nah ini digeser ke kanan, terus dipilih, ditekan spasi. Ini untuk yang dia non racian. Kita cari lagi kalau ada yang mau ditambahkan. Amoxicillin. Ya, fungsi dari farmasi itu nanti untuk validasi. Nah, terus kemudian ini dimasukkan 2x1 terus atau digeser. Jadi dokter itu yang biasanya tulisannya nggak bisa dibaca, kalau dengan ini harusnya sudah bisa dibaca ya. Nah, ini terus kemudian untuk racikan tinggal dimasukkan dari sini. Terus kemudian tinggal diklik di sini dimasukkan R1 atau racikan 1. Metode raciknya apa? Metode raciknya dipilih misalnya puyer. Terus berapa racian? Misalnya 10. Aturan pakainya 3x1. Terus kemudian dimasukkan di sini. Nah, untuk racian tinggal dimasukkan komponennya, bisa langsung dimasukkan jumlahnya, atau bisa juga dengan model seperti ini, asetan tablet. Satu tabletnya isinya 70 gram. Dokter inginnya per tablet itu diisinya adalah 75 mg. Nah, nanti sistem yang akan menghitung yang dibutuhkan adalah 10,7 tablet. Jadi langsung dimasukkan komposisinya, sistem yang akan menghitung. Atau ada ajaran 150 mg, dokter pengennya per bungkusnya itu menggunakan 3/4 tablet. Nah, ini bisa yang dibutuhkan adalah 7,5 tablet. Bisa seperti ini. Atau juga bisa menggunakan persen. Menggunakan persen bisa, menggunakan ini bisa. Misalnya asiklovir. Dokter pengen ini pakai 30% dari seluruh komponennya. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ya. Ini yang hitung adalah sistem. Jadi bisa dimasukkan di sini, mau dimasukkan di sini langsung manual 9 gini boleh, atau posisinya langsung pakai komposisi juga boleh, ya. Jadi posisinya nanti tidak akan ngitung dokternya, cukup memasukkan komposisinya, begitu disimpan dia langsung terkirim ke farmasi. Nah, begitu disimpan oleh dokter di poli, di bagian farmasi langsung bunyi alarm. Dan itu menandakan dimulainya waktu tunggu dari permintaan yang dikirim dokter sampai nanti divalidasi oleh bagian farmasi.
Dan kalau dokter sudah menggunakan resep elektronik, nanti tidak selalu ketika pasien datang kita resepkan, karena posisinya bisa kita copy dari resep yang sebelumnya. Nah, di sebelah sini ada namanya copy resep. Ketika sudah copy resep kayak gini, kemudian pasiennya obatnya masih sama, itu tinggal kita copy. Ya, untuk pasien-pasien dengan penyakit penyakit dalam yang datang dengan sakit yang sama, itu bisa di-copy, bisa disimpan ulang sehingga dokter tidak ngetik lagi, itu langsung terkirim ke farmasi. Kalau misalnya mau dirubah komposisinya, ditambah atau dikurangi jumlahnya atau ditambah dosisnya, ya sudah, nanti tinggal ditambah di sini tadi ya. Nah, ini tinggal ditambahkan apa yang mau ditambahkan, terus kemudian disimpan ulang. Begitu disimpan, di bagian farmasi kesimpan lagi dengan nomor resep yang berbeda sehingga dokter tidak tulis 2 kali. Dan ini juga berlaku untuk swab maupun asuhan medis maupun awal keperawatan. Kalau misalnya kita sudah input di pemeriksaannya, terus kemudian kita pengen masukkan lagi, itu tidak perlu kita ketik ulang, cukup ngambil dari yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ini saya masukkan Hilyatul Nadia, subjeknya apa, S, O-nya apa, terus kemudian asesmennya apa. Nah, terus kalau sudah saya simpan. Nah, kalau posisinya nanti pasiennya datang lagi, pasiennya diobservasi lagi dan subjek maupun yang lainnya masih sama atau belum ada yang berubah, ini tinggal kita klik, terus kemudian kita simpan ulang. Sehingga kita tidak membuat inputan 2 kali. Kalau teman-teman pakai swab, begitu di kertas ditulis, itu di bawahnya ketika kita mau meriksa lagi itu ditulis lagi. Tapi kalau sudah menggunakan SIM-RS atau sudah menggunakan elektronik rekam medis, ketika memang isinya sama, ya udah kita cukup klik kemudian disimpan 2 kali. Nah, seperti ini. Atau posisinya pasiennya ini dia ada yang sama gejalanya, ya ini tinggal dimasukkan di sini, ini tinggal di backdown nanti, terus kemudian kita simpan sehingga itu datanya dia menjadi tercopy, kita tidak tulis 2 kali. Kemarin di RSU sana itu sempat dokter direkturnya rumah sakit itu memberikan contoh ke dokter spesialis. Ditantang, ayo dok kita coba cepet-cepetan mana antara dokter tulis kertas dengan saya yang ada di SIM-RS. Nah, dokternya baru nulis di kertas untuk spesialisnya, direkturnya itu sudah nyimpen cuma beberapa detik karena dia sudah punya kopian dari yang sebelumnya. Tinggal diklik, tinggal disimpan. Ya, itu yang terjadi. Jadi yang biasanya kita tulis beberapa 1 menit 2 menit, tapi dengan ini tinggal diklik terus disimpan. Nah, ini jadi seperti ini tadi. Ini tadi untuk inputan resepnya. Inputan resepnya juga sama, begitu kita sudah simpan, nanti di sana secara otomatis itu langsung terkirim dan bisa kita copy resepnya. Nah, untuk permintaan lab juga sama. Permintaan lab juga tinggal kita klik di sini. Ini permintaan lab, ada di sebelah kiri juga. Terus kemudian nanti tinggal dimasukkan indikasi klinisnya. Terus kemudian dimasukkan pemeriksaannya apa. Saya pilih hematologi. Begitu dipilih hematologi, ini diklik kanan kalau mau dipilih semua. Kalau mau sebagian tinggal dicentang sebagian yang tidak dibutuhkan. Nah, terus kemudian tinggal diklik tombol simpan. Nah, begitu disimpan oleh teman-teman di bagian poli, itu di bagian laboratorium dia juga langsung bunyi alarmnya dan itu langsung terhubung nanti dengan dashboardnya. Begitu juga dengan dashboard di bagian loket atau di bagian poli itu juga langsung terhubung. Makanya oleh BPJS setiap poli maupun laborat radiologi dan yang lain itu harus punya dashboard di depan ruangannya. Nah, ini nanti yang mungkin perlu dilengkapi juga untuk di sini. Tapi saya nggak tahu apakah dari BPJS sudah asesmen dan mewajibkan rumah sakit di sini untuk punya anjungan atau dashboard di masing-masing ruangan. Nah, ini laboratoriumnya, terus kemudian ini untuk yang radiologi. Kita coba selesai sampai radiologi. Kemudian kita masukkan di sini informasi tambahan, terus fotonya dicentang yang diminta apa. Terus kemudian saya klik tombol simpan. Begitu simpan di bagian radiologi, laboratorium dan farmasi tadi langsung bunyi alarm. Ya. Nah, di bagian ruangan farmasi sudah pakai alarm ini belum? Belum ya. Nah, ini karena kita pakainya VGA, makanya nanti nggak bunyi. Kalau kita pakai HDMI biasanya langsung bunyi di alatnya. Nah, kita mulai dengan bagian farmasi. Nah, farmasinya untuk yang validasi nanti pakai menu di bagian atas ada farmasi, terus kemudian ada daftar resep dokter. Ya, daftar resep yang
minta oleh bagian farmasi itu nanti langsung tampil di sini. Ya. Langsung tampil di sini. Dan ini juga akan langsung terhubung dengan dashboard di bagian farmasi, ada namanya antrian apotek. Ya. Antrian apotek tampilannya seperti ini dan kita penyerahan ke pasien itu sudah tidak menggunakan tanda tangan lagi. Karena posisinya untuk antrian ke farmasi penyerahan obatnya itu sekarang kita sudah menggunakan via ambil foto, ya. Nah, ini antriannya. Jadi setiap antrian sudah langsung keluar di sini dan dia sudah membaca di sini jenis obatnya itu racian atau bukan, ya. Jenis racian atau umum. Jadi yang racian pasti waktu tunggunya berbeda dengan yang umum atau yang langsung. Nah, makanya di kita tidak menggunakan nomor antrian di bagian farmasi lagi, tapi menggunakan nomor pemanggilan. Karena antriannya ada dua. Ini ada panggilan resep, ada panggilan penyerahan resep. Nah, biar begitu pasien nunggu, nanti dari dokter sudah keluar di bagian farmasi. Dari farmasi nanti tinggal dipanggil untuk pasien tersebut. Nah, terus kemudian untuk pengambilan fotonya itu menggunakan yang ada di sini. Nanti biasanya di rumah sakit ini sudah disediakan di depan bagian farmasinya. Ya, itu nanti tinggal diadakan ya. Nanti disampaikan ke ownernya atau ke bagian manajemen. Ya, jadi begitu dia mengetahui atau menyetujui apa yang disampaikan petugas, nanti tinggal diklik saya mengerti. Begitu diklik otomatis nanti gambarnya diambil. Ya. Jadi nanti kedepannya untuk inform konsen ataupun yang lain itu sudah tidak menggunakan tanda tangan lagi. Untuk sementara belum, karena kita uji cobanya hanya baru bagian farmasi. Ya, kita coba di sini. Nah, ini kita mulai dari antriannya, dari bagian farmasi. Ini tinggal dari sini kemudian validasi. Nah, ketika divalidasi seperti ini, pasiennya datang ke depan, tinggal di konfirmasi mau diambil semua atau tidak, terus kemudian sambil dicek ada enggak resepnya yang itu saling tidak boleh disatukan atau misalnya riwayatnya bisa bikin resistensi. Nah, itu tinggal dikonfirmasi di sini. Nah, terus kemudian begitu diklik di sini tadi, bagian sini sudah otomatis nanti keluar di sini namanya Wahyu Nugroho, minta untuk dipanggil ke depan, dikonfirmasi. Kemudian sekalian dari sini disimpan. Nah, begitu disimpan sudah valid. Kalau misalnya ternyata mau diambil sebagian, tinggal dikurangi oleh bagian farmasi. Kalau misalnya ada yang obatnya mau diganti dengan yang lain, itu tetap haknya farmasi. Nah, terus kemudian langsung diklik tombol simpan. Nah, begitu disimpan dari sini, dari bagian farmasi bisa langsung mencetak aturan pakainya. Sudah digunakan belum fiturnya? Sudah ya? Kalau etiket sudah. Nah, terus kemudian begitu sudah, kalau misalnya mau memasukkan sekalian untuk telaah resepnya ada di sini. Ini telaah resepnya. Ini tinggal diklik telaah. Iya, ini nanti sesuai dengan user login-nya. Terus ada keterangannya. Ini ada telaah resep, ada telaah obat. Telaah resepnya ada yang ya, ada yang tidak. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, begitu disimpan nanti teman-teman akan mendapatkan data dari apa yang diresepkan dokter dengan apa yang kita validasi. Ini verifikasi resepnya tampilannya seperti ini ya. Ini inputannya tadi, terus verifikasinya seperti ini. Jadi nanti kalau dokter ada konfirmasi mengenai obatnya, apa yang sudah dia resepkan sama apa yang sudah diverifikasi sama teman-teman itu ada di sini. Jadi sudah ada satu. Ini obat dari resep di ruangan, ini dari yang teman-teman verifikasi dari bagian farmasi ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti begitu sudah selesai untuk resepnya, kalau misalnya pasiennya mau dipanggil, itu kita pilih penyerahan resep. Nah, ketika kita klik penyerahan resep, di bagian sini itu nanti dia akan reload dan berubah menjadi pasien yang dipanggil untuk diserahkan resepnya. Dan di sini nanti ketika disimpan dia akan keluar diserahkannya tanggal berapa. Nah, begitu dipanggil nanti petugas pasiennya itu kita minta di sini dijelaskan, diberi tahu cara penggunaannya. Begitu dia setujui, ini tinggal diklik tombol yes. Nah,
Begitu diklik dan disimpan tadi, secara otomatis di bagian sini atau di datanya di sini sudah keluar tanggal penyerahan, jam penyerahannya jam berapa. Dan di rekapan teman-teman nanti itu akan keluar seperti ini. Ya. Nah, di sini nanti foto penyerahannya keluar, ya. Jadi ketika ada pasien yang komplain ke BPJS mengaku bahwa dia belum dapat obatnya, itu dari kita punya datanya bahwa si pasien memang sudah menerima tanggal sekian. Nah, ini gambarnya itu bisa ditampilkan. Nah, ini yang sudah kita uji coba di RS Husana Cikarang. Jadi di sana penyerahan obat itu sudah menggunakan dari SIM RS, tidak menggunakan tanda tangan via kertas lagi. Nah, nanti untuk akreditasinya juga mau dicoba untuk maju dengan elektronik rekam medis, sudah tidak menggunakan kertas lagi. Nah, ini di bagian farmasi. Ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman di Poli yang kemudian dilanjut untuk teman-teman di bagian farmasi. Itu tadi alurnya, itu langsung terhubung dengan dashboard di masing-masing ruangan untuk antrian maupun penyerahannya. Ada yang ditanyakan? Lanjut? Lanjut dulu ya. Ya. Tadi yang bagian resep itu lihatnya dari mana? Apanya? Bagian resep dari dokter. Dari ini farmasi. Daftar resep dokter. Nah, dari sini ini ada dua, ketika validasi divalidasi, terus kemudian ketika penyerahan tinggal diklik penyerahan. Kalau yang antrian itu ngekliknya ke mana? Kalau antrian itu nanti kan ada di atas, di depan ruang polinya, di depan ruang farmasinya. Itu nanti yang nyeting IT-nya. Oh, jadi yang ini tuh pokoknya udah langsung ke situ. Sudah langsung tersambung. Cuma kalau manggil dari SIM RS itu caranya seperti ini. Ini ada antrian apotek. Nah, antrian apotek ini nanti ditaruhnya di depan ruangan, ruang farmasi. Berarti nggak pakai antrian BPJS lagi? Ya nggak pakai, semuanya sudah pakainya gini sekarang. Ini kan juga antrian BPJS juga langsung masuk sini nanti. Karena kan bridging kan, begitu pasiennya itu nanti dia dari rumah daftar, dia otomatis masuk ke bagian poli. Dari bagian poli begitu divalidasi dia langsung masuk sini dan ini langsung tersambung dengan datanya BPJS. Gitu. Jadi tidak pakai antrian yang manual dari BPJS lagi, karena sudah jadi satu. Nah, seperti ini. Jadi dan ini nanti secara otomatis akan menghitung mutu pelayanan di bagian farmasi. Nah, mutu pelayanan di bagian farmasi itu nanti bisa dibuka dari menu, terus kita pilih menu yang di bagian I. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang namanya lama pelayanan apotek. Jadi dari tadi dokter meresepkan sampai teman-teman validasi itu akan keluar laporan di sini. Nah, enaknya kalau menggunakan e-resep seperti ini. Asalkan data sudah masuk, kita tidak perlu bikin laporan lagi. Ya. Waktu tunggu. Jadi dari dokter meresepkan sampai jam pelayanan atau di validasi resepnya untuk dikonfirmasi ke pasien, itu akan langsung dibaca di sini durasinya berapa menit. Nah, ini menyelesaikan laporan teman-teman di bagian akreditasi gitu. Nah, untuk yang laporan-laporan yang nanti bisa didapatkan ada banyak. Salah satunya seperti di sini di bagian farmasi itu ada daftar pengguna obat dan BHP. Sudah digunakan? Udah, Pak. Kalau ini sudah berarti nggak perlu dijelaskan ya. Untuk kartu stoknya sudah digunakan? Nah, itu nggak tahu kayak mana. Nah, kartu stoknya ada di menu di bagian D. Terus kemudian kita lihat di sini ada riwayat obat Alkes BHP. Nah, riwayat obat Alkes BHP ini adalah sebagai pengganti untuk kartu stoknya. Jadi kalau sudah pakai SIM RS ya sudah jangan bikin kartu stok lagi. Asalkan data kita valid, stoknya valid, di sini juga akan valid juga. Ini kalau saya cetak tampilannya seperti ini. Jadi nggak usah pakai kartu stok. Iya, lah sudah pakai SIM RS ngapain pakai kartu stok? Nah, ibuprofen posisinya 10, terus tadi dikeluarkan 10, sisanya adalah 80. Nah, ini diberikan pada tanggal berapa, jam berapa, petugasnya keluar di sini, lokasinya ngambil dari apotek, kemudian di sini ada statusnya, terus pasien yang menerima siapa, udah langsung keluar di sini. Tapi ada yang masukin koma-koma itu kayak mana, Pak? Ya kalau koma-koma berarti dari pemberiannya, memang dimasukkan komanya. Harusnya satu di inputnya memang koma. Harus. Bisa ngedit, misalkan
kadang Mm-mm. dari elektronik rawat inap atau IGD itu Hmm. dia mintanya 0, terus kita pas ngedit itu nggak bisa kayak mana benar. Dia mintanya 0, mau kita bulatkan atau gimana? Iya, mau dibulatkan jadi 1 semisal. Nah, kita coba dulu ya. Ini saya rawat jalan mau. Suka error input di ranap 1 ya. Muncul di Muncul farmasi di 0,1 ya. Itu karena posisinya gini, kalau misalnya input resep, ini jangan dicentang bagian depan. Oh, masa langsung input 1 ya. Ya, kalau dicentang itu artinya memang minta pecahan. Misalnya, satu ampul isinya 125 cc. Dokter itu butuhnya cuma 25 cc. Nah, ketika dicentang 25 cc, dicentang depan berarti kan 25 per 125. Ya, jangan dicentang di bagian depan. Depan itu memang kalau posisinya obatnya memang benar-benar pecahan. Seperti itu. Ya, ini saya coba masukkan tadi 1 ya. Nah, kalau kemudian ini dicentang ya otomatis nanti ada 0 komanya. Seperti itu. Ya, tapi kalau ini saja berarti nilainya 1. Nah, ini saya coba masukkan. Kalau misalnya ini 1,3 nanti sebagai sampel saja. Ini saya simpan. Buket kok 1,3, nggak apa-apa, nanti kan kita bulatkan. Iya, dari bagian farmasinya biar bisa ngomong. Ya, ini terus kemudian di bagian farmasi ini ada daftar resep dokter. Kemudian saya validasi di sini yang nomor resep. Nah, terus kemudian di sini tinggal langsung dirubah aja jadikan 2. Ini bisa. Nah, atau di sini dijadikan 1. Nah, harusnya bisa. Ya, ini selain bisa dirubah dari sini, bisa juga nanti diganti dengan nama obat yang lain atau nama alkes yang lain juga bisa. Ya, ini tergantung kebutuhan teman-teman saja. Nah, terus kemudian disimpan seperti itu. Ada lagi? Nah, kalau untuk farmasi menunya banyak loh ya. Ini ada sebanyak ini nih. Jangan-jangan menunya belum dibuka semua. Belum ya? Sampai untuk data obat alkes yang tidak bergerak atau tidak pernah keluar dari farmasi dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan itu juga kebaca di sini. Ya, kita beli obat nih tapi sudah berapa bulan nggak dikeluarkan. Nah, itu kan resikonya nanti akan kena untuk obat-obat yang dia expired toh. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Nah, untuk dead stoknya kalau teman-teman biasa mengistilahkan, nah di sini di kita sudah kita sediakan. Gitu. Jadi nanti dari bagian eti, kalau kadang kan dokter permintaan obat dia sudah minta obat tidak digunakan. Nah, kita tinggal konfirmasi ke owner atau ke direktur, disampaikan ini loh dok, ada daftar obat yang kemarin diminta dokter ini sudah 6 bulan tidak digunakan. Agar nanti dokter menginstruksikan atau direktur menginstruksikan kepada dokter di ruangan agar segera menggunakan obat yang kemarin sudah dipesan kepada vendornya. Ya, nanti bisa disampaikan ke direktur atau ke pemilik rumah sakit. Nah, untuk obat-obat yang nilainya tidak bergerak, nah, ini sebagai contoh ini ada yang nilainya sampai 100-an juta, tapi sudah 6 bulan tidak keluar dari bagian farmasi. Nah, ini nanti keluar di sini. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk di bagian farmasinya. Kita lanjut dulu ya di bagian laborat ya. Nah, untuk teman-teman di bagian laborat, menu yang dibuka ini di bagian sini laborat. Terus kemudian di sini ada permintaan laboratorium patologi klinis. Nah, terus dari sini ini tinggal di sebelah kiri tinggal diklik, ini ada untuk kirim ke alat, ada ambil ke alat. Nah, kalau mau bridging ke alat nanti bisa konfirmasi dengan vendor laboratoriumnya. Dia bisa di bridging atau tidak. Nah, ini yang sudah kita sediakan untuk bridgingnya. Itu ada Lika, Sysmex, Elim, Teras, Medkilab, kemudian ada Smart Lab juga. Terus kemudian di bagian laboratorium kalau mau mencetak permintaannya boleh dicetak. Nah, ini permintaannya seperti ini. Kalau misalnya mau dicetak barcode-nya, ini ada barcode-nya. Nah, ini barcode-nya yang nanti akan ditempel di gelas ataupun tabung untuk sampelnya, ya, untuk sampel darah atau yang lain. Nah, terus kemudian ini juga akan terhubung dengan dashboard di bagian antrian laboratorium. Nah, antrian laboratoriumnya itu tampilannya nanti seperti ini. Ini dipasang di depan ruang laboratorium untuk pemanggilan pasien, ya. Untuk pemanggilan pasien. Nah,
Ini daftar pasien yang sudah masuk ke laboratorium. Kalau misalnya kita mau panggil, itu dari sini tadi, ini kita panggil untuk pengambilan sampel. Nah, terus begitu disimpan di sini, bisa sekalian dicetak barcode-nya. Barcode-nya sudah dicetak, baru kemudian di sini tadi dia akan tampil siapa yang dipanggil, dan ini nanti ada bunyi suaranya. Ini karena saya pakai VGA sehingga tidak keluar suaranya. Ya, jadi begitu diklik di depan ruang laborat itu bunyi alarm atau bunyi suara menandakan ada pengambilan sampel. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil itu ada di sini. Nah, ini yang dipanggil. Gitu, dan ini nanti menghitung lama pelayanan teman-teman di bagian laboratorium. Dari dokter meminta sampai nanti diambil sampel itu butuh waktu berapa menit. Dari sampel diambil sampai nanti keluar hasil itu butuh waktu berapa menit. Nah, nanti akan ketahuan di sini. Nah, terus nanti begitu sudah keluar hasilnya, itu bisa dari bridging kita tarik, atau dari sini ini saya klik tombol hasil. Dan ketika ini saya pilih tombol hasilnya, saya simpan, saya masukkan dulu hasil-hasilnya. 4, ini 5, ini 6.000, terus ini 4, ini 90, berarti ini keterangannya hack. MCV-nya 30, ini keterangannya rendah. Terus kemudian DIFCON 20, golongan darahnya A plus, terus hematokrit dan lain-lain tinggal dimasukkan di sini. Terus terus kemudian kalau sudah disimpan, nah begitu disimpan ini, terus kemudian langsung keluar hasilnya dan bisa langsung dicetak. Nah, ketika sudah keluar hasilnya dan dicetak ini nanti di bagian dashboardnya tadi dia juga sudah keluar untuk dashboard pemanggilan hasilnya. Jadi langsung terhubung dengan dashboard yang ada di depan ruang laboratorium. Nah, ini keluar hasilnya. Nah, seperti ini tampilannya tadi ya. Nah, ini dari permintaan di bagian poli divalidasi sama petugas di bagian laboratorium. Untuk yang radiologi juga sama. Radiologi dari sini. Terus kemudian di sini ada permintaan radiologi. Nah, untuk yang radiologi itu di depannya juga nanti tersambung dengan antrian radiologi. Nah, nanti kalau belum ada ya segera dilengkapi. Takutnya tiba-tiba nanti diminta sama BPJS untuk pasang toh. Ya. Tuh. Nah, ini ada jam permintaan dari dokter. Nanti begitu sudah tampil di sini mau langsung dicetak untuk permintaan labnya maupun barcode-nya kita print buat nanti ditempel di di map radiologinya atau di CD kalau misalnya menggunakan CR itu di print dari sini. Nah, ini di print, tempel di lembar atau di mapnya untuk yang CR bisa di CD-nya ya. Terus kemudian dari sini begitu nanti kita mau ambil sampel, klik simpan. Nah, begitu diambil sampel ini nanti di bagian radiologi dia sudah otomatis keluar untuk panggilan sampelnya. Jadi pasien masuk ke ruangan, selesai, terus nanti begitu dia sudah keluar hasilnya kita keluarkan untuk dipanggil, pasien mengambil hasil. Nah, hasilnya di sini di bagian radiologi itu sekalian dilengkapi. Nah, kelengkapannya itu bisa sekalian mengisi untuk data proyeksi, terus KV, MAS, FFD dan lain-lain. PSF, INAK ya. Nah, dosis radiologi dan lain-lain. Nah, ini untuk laporan kebapetannya sekalian dimasukkan dari sini. Nah, terus hasil radiologinya atau hasil ekspertisnya kalau sudah keluar bisa langsung dimasukkan di sini. Kalau belum ya nanti dimasukkan belakangan. Ini saya klik tombol simpan. Nah,
Terus kemudian kalau misalnya mau diupload gambarnya atau gambar radiologinya, ini kita klik tombol cari. Terus kemudian gambar radiologinya sekalian kita tampilkan gambar radiologi. Nah, dari gambar radiologi ini kita pilih. Terus kemudian kita cari gambar radiologinya. Terus kemudian saya pilih gambar radiologi yang tersedia atau yang sudah dikonvert ke JPEG dari alat CR-nya. Nah, ini saya simpan. Nah, begitu sudah disimpan di sini, nanti di bagian antrian radiologi itu juga ada pemanggilan hasil radiologi. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk dokter di polinya dari yang sudah divalidasi oleh masing-masing bagian, si dokternya bisa langsung buka di menu riwayat pasien. Nah, untuk riwayat pasien hari ini pas pemeriksaan dari depan sampai belakang tadi, ini awal keperawatannya. Terus kemudian di sini pemeriksaan rawat jalan, terus kemudian biaya perawatan dan lain-lain. Terus kemudian di sini laborat dan radiologi dia juga keluar di sini. Nah, ini tinggal diklik, diperbesar kalau dokter pengen memperbesar tampilan. Nah, terus kemudian di bagian bawah ada juga obat yang sudah diresepkan. Ya, ini tampil di sini. Ya, seperti ini. Nah, ini alur dari dokter sampai kemudian dia selesai di bagian laborat, radiologi dan farmasi. Nah, apa saja yang didapat laporannya dari yang sudah dimasukkan secara elektronik ini? Untuk bagian radiologi ini tinggal kita klik di sini ada RAD. Nah, saya ketikkan radiologi untuk pencarian laporan-laporan yang ada di bagian radiologi. Nah, nanti ada rekapan kunjungan radiologi. Ya, ini laporannya. Tinggal dicari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti kalau di print tampilannya seperti ini. Alamat, terus jenis pemeriksaan, dokter perujuk siapa, asalnya dari poli mana. Terus diagnosanya ini belum keluar karena tadi dokter belum mendiagnosa. Kalau nanti sudah dimasukkan oleh dokter atau dimasukkan oleh bagian kesemik atau bagian rekam medis, baru nanti di sini keluar diagnosanya. Nah, terus kemudian selain ada kunjungan, nanti ada RL 3.7 untuk radiologi di bagian rekam medis. Untuk lama pelayanannya itu ada di sini. Nah, ini kita cetak. Waktu tunggu. Dari dokter meminta sampai diambil sampel butuh waktu berapa menit. Nah, ini waktunya. Dari jam sampel sampai jam hasil itu butuh waktu berapa menit. Nah, ini keluar di sini. Kemudian dari jam permintaan sampai jam hasil itu butuh waktu berapa menit. Nah, nanti silahkan rumah sakit memilih untuk akreditasi mau menggunakan dari permintaan sampai sampel sampai hasil, atau dari permintaan sampai hasil. Ini seperti ini. Ini lama pelayanan di bagian radiologi. Terus kemudian ada laporan untuk bapetan. Di sini ada dosis radiologi. Terus rekap radiologi per tahun. Jadi per tahun itu pertindakannya saya dapat berapa, itu nanti keluar di sini. Ya, kalau selama ini bikin laporan di sini sudah ada rekapannya. Terus perujuk radiologi, saya pengen tahu yang paling banyak merujuk ke radiologi itu dokter siapa. Ini ada perujuk radiologi per tahun. Terus grafik-grafik kunjungan radiologi sudah kita sediakan. Ada kunjungan radiologi rawat jalan per tahun, per bulan maupun per tanggal. Ya. Terus kemudian untuk teman-teman di bagian laboratorium, laporan yang didapatkan bisa kita buka dari sini. Nah, ini laboratorium. Ya. Ada seperti tadi, ada lama pelayanan laboratorium, terus kunjungan laboratorium dan lain-lain. Ini sampelnya dari permintaan sampai sampel sampai hasil, permintaan sampai hasil. Sama seperti yang di bagian radiologi tadi. Terus kemudian ada kunjungan laboratorium rawat jalan sampai ke grafik-grafiknya. Kalau misalnya teman-teman atau di bagian keuangan nanti butuh untuk melihat jasanya, seluruh jasa yang sudah dimasukkan teman-teman bisa dilihat nanti di detail tindakan. Nah, di detail tindakan ini nanti teman-teman bisa baca untuk jasanya, baik jasanya dokter maupun jasanya rumah sakit.
Untuk di bagian pemeriksaan radiologi juga sama di sini. Nanti keluar jasa rumah sakit berapa, jasa dokter radiologinya berapa, jasa petugas radiologinya berapa. Kalau memang setiap petugas dapat jasa per tindakan. Nah, ini masuk di sini. Untuk laboratorium juga sama, di sini langsung keluar. Ini ada jasanya rumah sakit, ini penanggung jawab laboratorium, kemudian ada jasa petugasnya yang melakukan atau memeriksa, ada juga JM rujuk. Nah, ini ada di sini. Nah, ini tadi yang didapatkan ketika kita menggunakan elektronik rekam medis. Jadi ketika teman-teman itu melakukan tindakan dan memang ada jasa teman-teman, itu udah langsung kebaca di sistem. Di sini untuk masing-masing bagian dari laborat, radiologi, poli ada yang ditanyakan dulu sebelum kita coba ke yang lain. Mau lihat waktu tunggu poli. Siap. Nah, untuk waktu tunggu poli ini di bagian D, terus di bagian I. Nah, terus kemudian di sini ada lama pelayanan. Nah, untuk lama pelayanan sendiri ada namanya lama pelayanan rawat jalan, ada lama penyiapan rekam medis. Untuk teman-teman di rekam medis ada lama pelayanan poli. Kalau lama pelayanan rawat jalan itu berarti dihitung dari pasien datang sampai nanti dia dapat nota atau dapat kwitansi. Ya, ini lama pelayanan rawat jalan. Kalau posisinya nanti lama pelayanan poli itu berarti dari pasien registrasi sampai nanti masuk swab atau dipegang oleh dokter itu butuh waktu berapa menit waktu tunggunya. Nah, ini ada durasinya. Ini jam registrasi, ini jam pelayanan polinya. Jadi kalau dokter atau perawat tidak memasukkan swab, ya otomatis tidak keluar di sini. Seperti itu. Swab aja kalau askep juga. Itu ikut kalau askep di ini ya sekalian dia diukur. Ya, itu terserah rumah sakit yang mau dibaca apa. Seperti itu. Ini tadi untuk teman-teman di bagian rawat jalan. Terus kemudian untuk dokter baik di poli maupun nanti dirawat inap, kalau misalnya mau memasukkan resumnya sudah kita buatkan juga langsung dari sini. Di sini ada namanya resume pasien. Termasuk nanti untuk surat kontrol juga harapannya sudah dibuat dari SIM RS. Surat kontrol, surat rujukan itu sudah kita sediakan di SIM RS di sebelah kiri yang ada di sini. Kita coba dengan resume. Begitu saya masukkan resumenya di sini, terus kemudian tadi dimasukkan keluhan, ini tinggal diklik, terus kemudian dokternya sesuai yang menangani siapa, terus jalannya penyakit atau prognosa dimasukkan, terus kemudian untuk yang laborat itu tinggal milih dan radiologi juga tinggal milih. Ya. Jadi kalau menggunakan elektronik rekam medis itu salah satu keuntungannya si dokter tidak perlu ketik ulang. Karena yang dibutuhkan tinggal diambil saja dari yang sudah dimasukkan sebelumnya. Diagnosanya misalnya jantung. Nah, ini. Terus kemudian di bagian bawah terus dimasukkan obat-obat yang tadi sudah diberikan. Terus kemudian tinggal disimpan. Nah, kalau misalnya mau dicetak, di sini bisa dicetak untuk laporan resumnya. Nah, resumnya tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan untuk tanda tangan kita sudah menggunakan QR code di sebelah kanan bawah. Ya, seperti ini. Nah, terus kemudian untuk petugas di bagian codingnya atau di bagian rekam medis, dari resum atau yang sudah dimasukkan tadi, kemudian tinggal dikonversi menjadi diagnosa penyakit. Nah, dari sini tinggal diklik kanan, terus kemudian input diagnosa. Tadi disampaikan di situ adalah jantung atau I50. Kalau sudah tinggal diklik dan disimpan. Nah, begitu sudah divalidasi seperti ini, bagian poli itu tidak perlu membuat laporan penyakit. Kalau misalnya sudah dimasukkan oleh dokter, itu langsung masuk di bagian rekam medis. Kalau sudah divalidasi oleh rekam medis, itu menjadi laporan. Laporan-laporannya bisa dilihat dari sini menu. Terus kemudian di sini ada
nanti yang namanya surveillance rawat jalan. Begitu kita cetak, tampilannya seperti ini. Nah, Poli bikin laporan penyakit nggak? Enggak ya. Nah, dari SIM-RS itu sudah langsung bisa dilihat. Terus kemudian kalau misalnya rumah sakit pengen melihat data 10 besar penyakit dari masing-masing poli, masing-masing dokter atau yang lain, itu bisa dibuka dari frekuensi penyakit rawat jalan. Nah, nanti di situ tinggal difilter berdasarkan dokter, berdasarkan poli atau berdasarkan cara bayarnya. Nah, ini saya klik, saya tampilkan. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat grafik 10 besar penyakit. Nah, tuh seperti ini. Ya, asalkan sudah sesuai alur, begitu disimpan, di situ sudah langsung keluar hasilnya. Nah, seperti ini. Ada yang ditanyakan dulu oleh teman-teman? Masalah penginputan data ini? Masalah pelaporan dan lain-lain, silahkan. Ada nggak? Ya, untuk asuhan keperawatan dan lain-lainnya, silahkan. Nah, untuk jadwal operasi nanti juga harapannya sudah memasukkan dari SIM-RS. Karena nanti oleh BPJS itu lama operasi atau waktu tunggu operasi itu juga akan diukur oleh BPJS. Nah, untuk di ruang OK itu dari BPJS sudah meminta setiap rumah sakit untuk membuatkan dashboard jadwal operasi. Jadi ketika teman-teman memasukkan untuk yang elektif itu sudah langsung kebaca di dashboardnya dan langsung masuk ke aplikasi mobile JKN-nya BPJS untuk rumah sakit yang sudah bridging dengan BPJS. Nah, untuk membuat jadwal operasi dari sini tadi, ini saya klik jadwal operasi, terus kemudian operatornya siapa, terus kemudian di situ dimasukkan ini operasinya di ruang mana. Kalau ada beberapa ruang, tinggal dipilih ruang yang dipakai yang mana. Terus kemudian untuk operasinya tinggal dipilih operasi yang dilakukan. Misalnya angiofibroma nasofaring kelas 1. Dokter yang melakukan adalah dokter Kotrunada, terus kemudian disimpan. Nah, begitu disimpan di sini di bagian dashboard ini langsung keluar. Nah, untuk teman-teman di ruang OK nanti itu standby di menu jadwal operasi untuk yang sifat operasinya dia elektif. Nah, dia tinggal terima dari yang sudah masuk di sini. Terus kemudian kalau misalnya jadwalnya tadi belum disetting, teman-teman ruang OK yang lebih tahu untuk jadwalnya bisa langsung dirubah dari sini. Misalnya perkiraan operasinya adalah 2 jam dari jam 8 sampai jam 19, terus kita ganti. Nah, nanti di sini akan keluar jam mulai berapa, jam selesai jam berapa. Dan ini juga akan langsung masuk ke aplikasi mobile JKN BPJS. Jadi pasien yang mau operasi itu tahu jadwal dia kapan akan dioperasi. Nah, terus kemudian setelah di sini, ini nanti ketika teman-teman sudah melakukan tindakan, itu di sebelah kiri di sini ada pilihannya. Sebelum melakukan operasi bisa lihat dulu riwayat perawatannya, ya, tinggal dicek. Gambar radiologi dan yang lain-lain bisa langsung dilihat di sini, termasuk swabnya bisa dibaca langsung dari sini, ya. Jadi di ruang OK ketika mau lihat pasien nanti tinggal sediakan monitor besar, kalau bisa touchscreen ya. Jadi kalau dokter mau lihat itu tinggal diklik, tinggal diperbesar untuk gambar radiologinya, ya. Biar seperti yang di film-film Korea ya. Itu kan di film Korea itu kan bisa lihat rekam medis pasien di ruang OK toh. Mau periksa itu dicek dulu, ditampilkan. Nah, nanti tinggal bilang ke Bu Eti atau ownernya rumah sakit untuk belikan dashboard yang besar. Ya, biar dokter puas ketika melihat data rekam medis pasiennya. Nah, terus kemudian dari sini ketika dia sedang proses atau mau dilakukan operasi, bisa langsung disetting, datanya masuk ke ruang OK, nanti di dashboardnya ini ada status yang berubah. Prosesnya sudah proses operasi. Nah, nanti ketika sudah selesai operasi, dia juga langsung bisa dirubah statusnya menjadi selesai operasi. Nah, begitu sudah selesai operasi di dashboardnya dan di aplikasi mobile JKN-nya BPJS, itu juga sudah langsung keluar selesai di situ. Nah, terus kemudian untuk teman-teman di ruang OK, data yang sudah selesai ini bisa divalidasi tagihan operasinya.
Nah, terus kemudian tinggal dimasukkan di sana. Untuk tindakannya, kalau misalnya ada yang perlu dirubah tarifnya, tinggal dirubah tarifnya sesuai dengan persentase dokternya. Terus kemudian tinggal dimasukkan operator yang melakukan. Terus kategorinya apa? Terus jenis anestesinya apa? Misalnya total. Terus kemudian tanggalnya, jam berapa dimulai? Tadi dimulai jam 8. Terus 32. Terus kemudian kalau sudah dimasukkan di sini selesai operasinya jam berapa? Selesai operasinya ternyata jam 10.52. Terus kemudian dimasukkan diagnosa pre-off, kemudian diagnosa post-off-nya, kemudian jaringan yang dieksisi. Kemudian dimasukkan juga laporan operasinya. Jadi laporan operasinya nanti juga masuk ke rekam medis elektroniknya. Begitu disimpan, yes. Kalau misalnya mau dicetak dari sini tinggal dipilih nomor operasi atau nomor rawatnya, terus kemudian dicetak laporan operasi. Nah, laporan operasinya tampilannya seperti ini. Nah, untuk laporannya operasi sendiri nanti ketika pasiennya di bagian poli atau dia datang lagi, itu sudah langsung bisa dilihat di riwayat pasien. Ini akan keluar baik resum ataupun tadi laporan operasi yang dibuat oleh petugasnya. Nah, ini laporan operasi. Nah, ini laporan operasi. Terus resumnya yang kemarin dimasukkan dia juga udah otomatis keluar resumnya di sini. Ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan dari masing-masing bagian, ya. Untuk laporan masuk awalnya dari kamar operasi tadi di mana Pak? Untuk Dari awal masuk. kalau masuk awal kan dari permintaan bisa poli, bisa dari rawat inap. Nah, kalau rawat inap dari sini ini biasanya dia minta yang namanya jadwal operasi. Nah, operasinya dimasukkan, operatornya siapa? Aisyah misalnya. Terus kemudian operatornya siapa? Terus dimasukkan operasinya apa? Misalnya di sini ada bedah flap. Bedah flap terus kemudian disimpan. Nah, ini yang melakukan adalah ruangan. Ruang OK-nya nanti tinggal dipilih. Nah, ini yang minta dari ruangan. Nanti kalau misalnya salah bisa diperbaiki sama teman-teman di ruang OK-nya. Nah, di ruang OK nanti standby di bagian sini menu ada jadwal operasi. Nah, dari jadwal operasinya nanti bisa dirubah untuk jamnya. Kalau misalnya ada penundaan bisa ditunda. Ini tergantung sama teman-teman di ruang OK-nya. Saya masukkan dari jam 1 saya selesaikan jadi jam 11 saya selesaikan jam 1. Nah, ini otomatis nanti langsung terhubung juga dengan dashboard ruang OK-nya. Ya di ruang OK biasanya sama BPJS sudah diminta untuk menampilkan jadwal operasi, ada nomor rawatnya di situ, ada jadwal operasinya di situ. Berarti untuk pemasukan data awalnya kan di sini kebanyakan hari ini periksa poli, Pak Wid. Langsung masuk UGD rencana operasi. Iya. Orang UGD berarti yang masuk. Ya, seperti itu. Jadi jadwal operasi dimasukkan baik oleh poli maupun oleh ruangan. Karena begitu diminta itu nanti juga akan menghitung lama waktu tunggu operasinya. Seperti itu. Nah, untuk ruang OK nanti bisa lihat riwayat perawatan. Terus kalau mau bikin permintaan lab sebelum dia operasi bikin dulu. Kalau perlu minta resep untuk yang nanti dikirim ke ruang OK bisa dibikin permintaan resep dulu di sini. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Berarti tinggal validasi dari kamar operasinya. Betul. Penggantian jam, penundaan itu kan yang tahu ruang OK kan? Misalnya permintaan benang apa-apa dari ruangan atau dari poli. Itu tergantung, bisa dari poli, bisa dari ruang OK. Itu terserah nanti teknisnya aja di lapangan seperti apa. Ya. Seperti itu. Ada yang lain atau pengen langsung dicoba di komputer di depan oleh masing-masing bagian? Boleh, silahkan langsung dicoba. Ayo dicoba dulu silahkan. Poli.